مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik para asatidzah dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pertemuan yang pertama kemarin lusa kita telah membahas poin pertama, kemudian poin kedua, kemudian poin ketiga sampai poin yang keempat ya. Di sini bahwa di poin yang keempat disebutkan al-ibadatu a'la maratibil khudu'i wa la yajuzu syar'an wala aqlan fa'alaha illa lillahi ta'ala li'annahu al-mustahaqqu lidzalika likaunihi mawliyan li'a'zamin ni'am minal hayati wal wujudi wa tawabi'ihima. Bahwa ibadah itu merupakan tingkatan tertinggi dari ketundukan seseorang yang tidak boleh secara syar'i maupun secara akal dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang merupakan sumber segala kenikmatan di dunia dan juga sumber segala wujud yang ada di dunia, dan apapun yang ada di dunia ini semuanya berasal darinya, maka tidaklah ada sesuatu yang berhak untuk mendapatkan hak ibadah tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di poin yang kelima kita maju lagi. Oh ya, sebelumnya ini kemarin kita ada PR ya. Berdoa kepada Allah dan memulai doanya dengan memuji Allah. Nah, ini sudah dilakukan belum? Kalau belum dilakukan, sekarang lakukan. Nah, iya kan? Ini kan tadabbur wa amal. Ya, mushafnya mushaf tadabbur wa amal, sehingga setiap kali kita mentadabburi langsung ada amalan yang mesti kita lakukan. Nanti ada PR-nya 2 lagi nih. Ada PR-nya 2 lagi. Baik. Kita masuk ke poin yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dari sisi tajwidnya, kalau dia diwasal, cara bacanya langsung nuhdina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Oh, kenapa dibacanya nuhdina? Karena di sini hamzah wasal. Hamzah wasal itu tidak dibaca. Hamzah wasal itu tidak dibaca ketika berada di tengah kata. Ya. Saya ulangi, hamzah wasal tidak dibaca ketika berada di tengah kata. Kenapa? Karena yang namanya hamzah wasal hanya berfungsi ketika berada di awal kata saja. Karena hamzah wasal berfungsi apabila ketika di awal kata saja. Cirinya hamzah wasal apa? Cirinya hamzah wasal ini ada silah, ada tanda silah. Tanda silah itu yang seperti ini. Ini namanya tanda silah. Ini namanya tanda silah. Jadi setiap ada alif yang ada tanda silahnya, maka berarti dia hamzah wasal yang hanya dibunyikan ketika di awal. Kalau di awal bagaimana? Kalau di awal dia nanti ada aturan tersendiri. Ya. Yang pasti di sini dia dibaca kasrah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Fi qaulihi na'budu, pada firman Allah Subhanahu wa taala na'budu dan juga nasta'in di sini ya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan nunul istitba' atau nun jamak? Nun jamak. Ya, nun jamak. Nun jamak itu nun yang berada di nunul istitba' itu adalah nun yang ada di awal yang bermakna kami. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan
fi'il itu ada 3 ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ini fi'il itu kata kerja gampangnya lah. Kata kerja itu ada 3. Kata kerja lampau, ini madhi, kemudian mudhari', sekarang apa, kini, dan juga amr, perintah atau akan datang, akan dilakukan karena perintah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja kini atau istilahnya mudhari'. Mudhari'. Nah, di mudhari' di sini ini berasal kata ya'budu. Abida ya'budu. Kalau ya'budu maka artinya dia beribadah. Kalau a'budu artinya saya beribadah. Nah, kalau na'budu artinya kami beribadah. Begitu. Ya'budu dia beribadah, a'budu saya beribadah, na'budu kami beribadah. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami atau menyuruh kita menggunakan kata kami? Apa faidah yang bisa diambil dari hal tersebut? Jadi Allah enggak menyuruh kita iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Misalnya, tidak seperti itu. Tidak berfirman hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah saya meminta pertolongan, tapi menggunakan nun. Ternyata di antara faidahnya di sini isy'ar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isy'ar bi anna sholata buniyat 'ala al-ijtima'. Ini merupakan pertanda hal ini merupakan pertanda bahwa salat, di mana salat merupakan salah satu ibadah tertinggi atau tiang agama ini, buniyat 'ala al-ijtima'. Secara umum salat fardu itu ditekankan untuk dibangun atau dilaksanakan secara berjamaah. Begitu. Jadi kenapa kemudian Allah menggunakan nun di sini sehingga terjemahannya menjadi kami? Salah satu faidahnya adalah bahwa hal tersebut pertanda yang namanya ibadah atau betapa banyak ibadah di dalam Islam yang mesti dilakukan secara berjamaah. Di antaranya apa? Di antaranya salat fardu. Salat fardu sangat ditekankan berjamaah. Terlepas para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya ya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah. Tetap yang lebih utama adalah berjamaah. Kemudian masalah Ramadan. Maka saum Ramadan dianjurkan juga berjamaah. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa melihat hilal, maka jangan ikuti tempat yang jauh. Misalnya kita tinggal di Depok, nggak bisa lihat hilal. Terus ngikutin mana? Ngikutin Saudi? Jangan. Tapi ngikutin orang-orang yang pendapat orang-orang yang ada di Depok. Begitu. Kenapa? Karena syiarnya syiar jamaah. Kecuali kalau kita melihat hilal sendiri. Kita sendirian melihat hilal, yang lain nggak lihat hilal, maka kalau misalnya kita sendirian melihat hilal, sedangkan yang lain tidak melihat hilal, maka kita tetap wajib berpuasa. Begitupun dengan Idul Fitri. Maka kalau misalnya kita itu melihat hilal, maka silakan membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya tidak melihat hilal, jangan ikuti tempat yang lain. Kita di Depok, di Amerika udah lebaran, kita lebaran sekarang di sini. Nggak ada yang lain lebaran nih di sini, cuma lebaran sendirian. Enggak. Kenapa? Karena syiarnya ibadah itu secara umum berjamaah. Apalagi umroh haji bareng-bareng kan? Begitu. Seperti itu. Ini adalah di antara faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nun. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini poin yang ke-6. Kita lanjutkan poin yang ke-5. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Al-hajatu ilal huda. Kenapa kemudian di sini Allah menyuruh kita untuk meminta huda? Apa huda? Huda itu petunjuk, ya kan? Al-hajah ilal huda. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap huda, kebutuhan terhadap petunjuk a'zamu minal hajati ila nasri wa rizqi. Itu lebih besar, lebih agung daripada kebutuhan seseorang terhadap
an-nasr, kemenangan, pertolongan, warizq ataupun rizki yang sifatnya duniawi. Itu lebih besar. Petunjuk itu lebih besar. Bala nisbata bainahuma, bahkan tidak bisa dibandingkan di antara keduanya. Antara petunjuk dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Saking besarnya nikmat petunjuk. Li'annahu idza hudiya kana minal muttaqin. Kenapa? Karena kalau misalnya seorang itu telah mendapatkan petunjuk kana minal muttaqin, maka dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Terus memangnya apa faidahnya, apa manfaatnya menjadi orang yang bertakwa? Apa manfaat menjadi orang bertakwa? Untuk duniawi lah. Akhirat udah jelas, dapat pahala, dapat surga. Untuk duniawi, apa manfaat duniawi orang bertakwa? Apa? Wa may yattaqillaha. Yang pertama, yaj'al lahu makhraja. Itu kenikmatan duniawi. Dunia atau akhirat? Duniawi. Ini duniawi. Allah itu menjanjikan kita kenikmatan duniawi bagi orang yang bertakwa. Yang pertama apa? Selalu dikasih solusi. Maka kalau misalnya kita hari ini merasa begitu penat, kayak nggak ada solusi dalam kehidupan dunia, bisa jadi karena kurang takwa. Bisa jadi karena kurang takwa. Padahal setiap Jumat, terutama bapak-bapak, setiap Jumat bapak-bapak selalu diberikan nasihat apa? Ittaqullah. Setiap Jumat. Bahkan itu dalam mazhab Syafi'i menjadi rukun khutbah. Ya, nggak sah Jumatan kalau nggak ada kalimat penyeru ketakwaan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekadar demi mendapatkan kenikmatan akhirat. Ternyata Allah sendiri yang menjanjikan ada kenikmatan dunia, dan itu tidak masalah kalau misalnya kita bertakwa dengan mengharapkan balasan di dunia, tidak masalah. Toh Allah yang menjanjikannya. Yang penting jangan minta sama makhluk. Yang tidak boleh itu kita minta sama makhluk. Itu tidak boleh. Jadi yang disebut riya atau sum'ah meminta balasan dari makhluk. Tapi kalau minta balasan dari Allah tidak masalah. Tidak masalah. Sudah cukup dikasih solusi? Belum. Allah menjanjikan hal yang lain. Apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga akan berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat yang tidak diduga. Ya kan? Kurang apa lagi coba? Cuma kadang-kadang orang enggak apa istilahnya? Kayak kurang percaya sama janji Allah begitu. Betapa banyak manusia yang sepertinya kurang percaya sama janji Allah. Betapa banyak manusia kalau dijanjikan oleh, katakanlah misalnya oleh siapa? Oleh caleg, capres, percaya kayaknya. Padahal udah sering dibohongi juga kan. Betapa banyak caleg atau capres ya tidak menepati janjinya, tapi tetap aja percaya. Padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya, tapi betapa banyak orang yang tidak percaya. Ini kan ironis sekali. Ironis sekali. Ya sama seperti yang disampaikan kemarin, tastarih fit ta'irah wa la ta'rif qaidaha gitu kan. Kalian ini merasa tenang berada di dalam pesawat padahal nggak tahu siapa pilotnya, berasa tenang di safina, tastarih fi safina wa la ta'rif qabtanaha, nggak tahu siapa kaptennya. Tapi bagaimana mungkin kita tidak merasa tenang di dunia padahal kita tahu Allah yang mengatur semua. Begitu. Maka kebutuhan terhadap huda atau petunjuk itu jelas jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap akal. Makanya jangan lupa untuk senantiasa berdoa mendapatkan petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa, dan seterusnya. Silakan ditambah. Bahkan kalau kita lihat sambungan ayatnya ada yang wa yaj'aluhu min amrihi yusra. Kehidupannya akan senantiasa diberikan kemudahan. Subhanallah. Maka kalau misalnya kita ingin mendapatkan semua itu ya gampang, takwa aja. Udah sederhana kan, ini janji Allah. Kalau ingin hidupnya banyak solusi, bertakwa. Kalau ingin banyak rezeki, apain? Usaha atau takwa? Takwa. Takwa. Yang ketiga, kalau ingin hidupnya segampang, mudah, ringan, ngapain? Takwa. Pertanyaannya, kita yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Duh, kok cuma takwa dong bisa kaya? Bukan bisa kaya, rezekinya akan tercukupi dari tempat-tempat yang tidak terduga. Mau takwa atau enggak itu masalahnya. Berat orang. Kenapa? Karena nggak masuk logika manusia.
Dan logikanya Allah memang nggak bisa disamakan dengan logika manusia. Ya kan? Loh, memangnya bisa ya rizki datang dengan takwa doang? Bisa nggak? Rizki datang dengan takwa doang bisa nggak? Susah. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, ya guruku, orang itu tidak akan pernah bisa mendapatkan rezeki kecuali kalau dia berusaha. Karena itu syariat yang wajib dilakukan. Kata Imam Malik, nggak wajib, sunnah aja. Bekerja itu sunnah aja. Berusaha sunnah. Berarti kalau misalnya dia diam aja di rumah, nggak masalah. Kan sunnah kan? Tetap dapat rezeki, tetap dapat, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i nggak percaya. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Karena nggak ketemu titik temu kan? Nggak ada titik temu kan? Imam Syafi'i pulang. Kemudian dalam perjalanan, dalam satu ketika, beliau keluar rumah. Saya pengen berusaha. Niat berusaha. Akhirnya beliau pun keluar rumah dan menemukan ada kurma yang sedang dipanen. Maka beliau membantu kebun kurma tersebut panen. Akhirnya dapat apa? Dapat imbalan. Bener kan? Kalau saya nggak keluar, nggak akan dapat kurma banyak. Mau debat Imam Malik, datang ke guru sambil bawa sekantung kurma yang beliau dapatkan tadi. Ya Syekh, ada hadiah buat antum. Oh alhamdulillah. Ada apa? Tiba-tiba ngasih hadiah. Saya ingin membuktikan bahwa perkataan saya benar. Apa? Tadi saya niat keluar untuk berusaha. Kemudian saya pun mendapatkan sekantung kurma gara-gara berusaha. Wah, subhanallah. Ternyata yang kata Imam Malik apa? Yang lebih benar itu saya. Kenapa? Karena saya nggak ngapa-ngapain tetap dapat kurma. Ya, nggak ngapa-ngapain dapat kurma. Di dalam rumah aja. Kenapa? Karena kalau rezeki itu nggak pernah tertukar. Sama-sama seorang mancing panen. Begitu. Pertanyaannya, kita percaya nggak sama Allah itu aja? Kita percaya nggak sama Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al min amrihi yusra. Itu pertanyaannya itu aja. Kita percaya nggak sama Allah? Makanya saya sering melihat betapa banyak orang yang hidupnya itu santai tapi rezekinya itu ngalir. Tapi betapa banyak orang yang hidupnya itu ribet, sumpek, mikirin banyak utang, rezekinya makin sempit. Kalau diomongin utang bang sekian, saya nggak sanggup hidup begitu. Oke lah rumahnya gede, oke lah mobilnya banyak, tapi yang diceritain apa? Utang bang sekian. Saya punya teman begitu di Bandung. Jadi setiap kali saya datang ke rumahnya lagi cerita. Nah, nanti itu saya harus saya harus nambah lagi cicilan. Kenapa? Untuk nutupin cicilan yang lain. Jadi usahanya itu rental mobil. Ya kalau misalnya rental mobil satu saya katanya utang segini, nggak bisa mencukupi kehidupan. Nggak bisa cicilan, nggak bisa nyicil. Jadi nanti target tahun depan minjem lagi, nyari lagi cicilan. Terus berarti kalau misalnya cicilan sekian, penghasilan harus sekian. Saya mah capek mikirinnya. Ngedengerin aja capek begitu. Tapi kan kalau kata motivator, itu akan memotivasi diri kita menjadi lebih baik. Enggak juga kalau kata saya. Malah sumpah hidup. Tapi betapa banyak orang yang hidupnya itu ya bertakwa pada Allah, berserah pada Allah, tapi ternyata dapat apa yang kemudian dia butuh. Begitu. Seperti itu. Makanya al-kasb atau mencari penghidupan menurut mayoritas ulama sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Adapun kadar wajibnya itu sebatas dia mencukupi kebutuhan nafkah dirinya sendiri. Bahkan setelah kemudian dia sudah mencukupi kebutuhan nafkah dirinya sendiri, maka mana yang lebih utama? Menghabiskan waktu buat ibadah atau buat bekerja? Udah cukup nih, kebutuhan diri sendiri udah cukup, nggak akan kelaparan. Apalagi masih bujangan, saya nggak ada kewajiban buat nafkahin orang lain. Sekarang saya udah nggak kelaparan, setelah itu sibuknya buat apa? Lebih utama mana? Sibuk buat bekerja atau sibuk buat ibadah? Sibuk buat ibadah. Antum bisa baca kitab Al-Kasb. Kitab Al-Kasb. Memang penulisnya mazhab Abu Hanifah ya. Ahmad Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Itu kitab Al-Kasb. Masya Allah, di sana banyak sekali faidah yang sangat bermanfaat. Di satu sisi akan mencegah kita bergelimang kehidupan duniawi, tapi di sana tetap belajar untuk realistis. Kitab Al-Kasb. Begitu. Karena yang namanya al-kasb atau mencari penghidupan, kenapa kok lebih utama ibadah daripada mencari penghidupan? Karena orang yang mencari penghidupan walaupun terasa berat di awal, tapi kalau sudah banyak hasilnya, terasa ringan, tidak ada lagi tantangan, bahkan akan terlena. Beda dengan ibadah. Yang namanya ibadah, setiap kali dia lakukan akan
beban ibadahnya tetap ada gitu. Beban ibadah tetap ada. Makanya ibadah tetap lebih utama daripada al-kasb. Begitu. Nah, ya. Jadi yakinlah bahwa orang bertakwa itu tidak akan pernah kelaparan. Yang pertama berarti kan. Yakinlah bahwa orang bertakwa itu tidak akan pernah sumpek hidupnya. Yakinlah bahwa orang bertakwa itu tidak akan pernah tidak mengalami solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Yakin. Harus yakin. Ini janji Allah. Inna wa'dallahi haqqa. Ya kan? Inna wa'dallahi haqqa. Baik. Berikutnya yang ketujuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doanya. Ihdina, tunjukkan kami kepada apa? As-sirat al-mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Oh, jembatan di akhirat. Kecil gitu ya. Jembatan di akhirat katanya begitu. Jembatan di akhirat disebut apa? As-sirat, jembatan artinya. Tapi enggak pakai mustaqim. Di terjemahan siratal mustaqim diterjemahin ya, jembatan di akhirat. Kurang tepat. As-sirat aja, jembatan aja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Petunjuk atas apa? Petunjuk untuk berada di atas Islam. Karena as-siratal mustaqim ini para mufassirin, kebanyakan mufassirin berpendapat al-Islam. Al-Islam. Terus kalau misalnya kita sudah berislam, ngapain minta petunjuk kalau gitu? Apa jawabannya? Kan as-siratal mustaqim artinya al-Islam. Terus kita kan sekarang udah masuk Islam, udah berislam. Terus ngapain baca ihdinas siratal mustaqim? Perbuatan yang sia-sia nggak doa itu? Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, Islamkanlah saya ada Islam. Tapi kenapa pasti doa itu? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hah? Supaya tetap berada di atas keislaman. Karena tidak cukup seseorang masuk Islam saja, tapi wajib bagi dia subut untuk tetap kokoh teguh di atas keislaman yang dia pegang. Kemudian di sini disebutkan ala qadari subuti qadamil abdi ala hadha siratil ladzi nasabahu Allahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu subutu qadamihi ala siratil mansubi ala matni jahannam. Dan kemudian, kenapa kok kita mesti meminta hidayah? Agar kita ini kokoh, agar kaki kita ini kokoh di atas siratal mustaqim. Kenapa? Karena kekokohan kaki seseorang di atas siratal mustaqim itu berbanding lurus dengan kekokohan langkahnya di sirat jahannam. Matni jahannam sini, matan apa ini? Punggung maksudnya. Matni jahannam. Yang berada di atas punggungnya neraka jahanam. Jahanam itu kan lembah. Jahanam itu lembah. Kemudian di atasnya itu sirat. Gambarannya begitu. Nabi menggambarkan seperti jahanam itu lembah, di atasnya sirat. Dari mahsyar menuju surga itu melewati lembah jahanam. Padang mahsyar menuju pintu surga itu melewati lembah jahanam. Di atas lembah itu ada sirat, ada jembatan yang tajamnya lebih tajam daripada pedang, yang tipisnya lebih tipis daripada rambut. Kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Itu kiasan saking sulitnya melangkah di atas jembatan tersebut. Kemudian di samping kiri dan kanannya banyak pohon-pohon berduri yang siap menarik kaki dan juga tubuh orang-orang yang menyeberang di sana. Nah, kekokohan kita menyeberang di atas jembatan tersebut berbanding lurus dengan kekokohan kita di atas hidayah Islam hari ini. Maka semakin kokoh kita di atas hidayah Islam hari ini, semakin cepat atau semakin kokoh pula kaki kita nanti di sana. Wa ala qadari siyarihi ala hadha sirat yakunu siyaruhu ala hadha sirat. Maka siapa saja yang kuat di siratnya di dunia, yang kuat kakinya di atas sirat dunia, barang siapa yang melalui berjalan di atas sirat dunia, berjalan di atas Islam ini dengan kokoh, dengan kuat, ya, dengan penuh keyakinan, maka demikian pula keadaannya nanti ketika dia melalui sirat di akhirat. Faminhum may yamurru kal baraq. Maka nanti di akhirat kamu bisa melihat ada orang yang melewati sirat itu seperti kilat, baraq, cepat. Oh, berarti di dunianya sangat kokoh ini kalau begini. Islamnya sangat kokoh, imannya sangat kokoh, takwanya sangat kokoh. Begitu. Wa minhum may yamurru qataraf. Demikian juga ada yang berjalannya seperti digambarkan beberapa hal. Misalnya seperti apa? Seperti orang naik kuda gitu ya. Ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan tertatih-tatih, ada yang sampai merangkak-rangkak. Saking hampir terjatuh. Nah, berarti itu ibarat orang yang
keislaman itu merangkak-rangkak juga. Begitu. Fal yanzurul 'abdu fal yanzurul 'abda siyarahu 'ala dzalika sirat ya min siyariha 'ala hada. Maka kalau misalnya kita ingin mengetahui keadaan seorang hamba, bagaimana perjalanannya di akhirat nanti, lihat perjalanan keislamannya di dunia. Lihat perjalanan keislamannya di dunia. Maka kita bisa bercermin, menghisap diri kita. Sekarang perjalanan keislaman saya bagaimana ya? Dari sekian banyak syariat Islam, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Dari sekian banyak larangan Allah, sudah berapa banyak yang kita lakukan? Maka itulah gambaran perjalanan kita di akhirat. Begitu. Oleh karena itu, kita mesti senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa membuat kita keluar menjauh dari maksiat kecuali atas izin Allah, dan tidak ada yang membuat kita bisa kuat beribadah tetap di atas Islam, tetap mengajar Al-Qur'an kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita hari ini tetap berada di atas kebaikan, maka yakinilah itu karena Allah menginginkan kebaikan atas kita. Dan ketika kemudian kita terjatuh pada keburukan apapun itu ya, maksiat yang kecil misalnya, yang remeh-temeh, apa maksiat yang dianggap remeh, berdusta padahal dosanya besar kan? Ketika misalnya kita sudah terjatuh ke dalam kedustaan, ketika misalnya kita sudah terjatuh ke dalam fitnah, ketika misalnya kita sudah terjatuh ke dalam ghibah, misalnya hati ghibah. Ghibah itu remeh kelihatannya, tapi dia dosa besar, kabair. Kita mikirnya dosa besar itu zina gitu. Dosa besar itu minum khamar, padahal ghibah itu dosa besar. Bahkan arba riba. Nah, ini kalau misalnya yang aktif di aktivitas anti riba, harusnya lebih anti lagi sama riba. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan riba yang paling riba itu ya menjatuhkan, mencela kehormatan seorang muslim. Entah itu dengan riba, entah itu dengan fitnah. Itu arba riba. Riba yang paling riba. Jadi kalau misalnya kita begitu jijik sama riba, harusnya lebih jijik lagi untuk ngomongin kejelekan orang lain, untuk mencela kehidupan seorang muslim. Begitu. Arba riba. Tapi banyak orang yang jijik sama riba, itu gibah aja gitu kan. Nah, ini hati-hati. Banyak orang yang atau misalnya kalau dalam kaum muslimin secara umum nih, banyak orang yang takut makan babi tapi nggak takut batalin puasa. Bener nggak? Makan daging babi takut banget. Ya, makan daging babi haram. Tapi membatalkan puasa itu jauh lebih haram lagi. Kan banyak yang begitu, aneh. Banyak orang yang takut makan babi tapi sholat ditinggal biasa aja. Kenapa nggak makan daging babi? Gue muslim, tapi mabok. Sama aja. Tapi judi online, sama aja. Sama-sama dosa besar. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita hitung, bisa kita hisab seberapa banyak kemaksiatan yang dilakukan, seberapa banyak ibadah yang dilakukan. Kemudian kita bisa menghitungnya, kira-kira nanti di akhirat kayak gimana nih perjalanan saya. Nah, kalau misalnya kita kok kayaknya kebanyakan jeleknya, kayaknya kok saya masih tertatih-tatih di atas keislaman saya, segera perbaiki keadaan kita. Hadzul qudzatu bil qudzati jazaan wafaqa, ya. Maka karena semuanya selangkah demi selangkah kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bukankah kalian akan mendapatkan balasan sebagaimana amal-amalan kalian yang telah dilakukan di dunia? Itulah balasan kalian. Begitu. Allah taala alam. Oh, pertanyaannya belum nih. Pertanyaan yang tadi yang di nomor 6, as-su'al. Kenapa kebutuhan terhadap petunjuk itu lebih besar daripada kebutuhan terhadap pertolongan ataupun rezeki? Terjawab ya. Sedikit insight lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang paling pemurah. Nabi pernah dalam satu kesempatan berjalan pakai selendang, pakai rida. Rida itu sorban yang diselendangkan. Nabi ketika pakai sorban ada 3 cara. Yang pertama imamah, dililitkan di kepala, kayak habaib ya kalau di Indonesia. Itu imamah namanya. Sorban dililitkan di kepala namanya imamah. Yang kedua, sorban yang dikerudungkan kayak masyaikh Saudi. Itu namanya khimar, kerudung. Nabi juga pernah menggunakannya. Atau rida. Rida itu apa? Sorban yang dijadikan selendang atau syal. Itu namanya rida. Rida. Ada 3 cara dalam hadis Nabi menggunakan sorban dengan cara tersebut. Nah, karena dililitkan di leher si rida beliau.
Beliau sedang naik kendaraan, tiba-tiba ada orang yang menagih hutang Nabi dengan paksa. Sambil ditarik itu ridanya sampai ada bekas ridanya di leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah enggak? Enggak. Nyuruh para sahabat, "Oh iya, saya lupa kemarin. Bayarkan hutang beliau." Selesai. Marah enggak? Enggak. Nabi pernah dihina, dicaci maki sebagai penyihir, sebagai orang gila. Marah enggak? Enggak. Tapi kapan Nabi marah? Pertanyaannya. Kapan Nabi marah? Sampai perang. Saat diusik hidayahnya. Saat diusik hidayah. Salah satunya apa? Ketika orang-orang kafir menyuruh, ya sudah, kalau gitu gantian aja deh. Kita nyembah Allah sehari, setahun. Nanti gantian, kita nyembah ini. Ini kan ada 360 nih sehari-hari. Oh, la a'budu ma ta'budun. Masalah apa itu? Hidayah. Nggak bisa diusik masalah hidayah. Jangan renggut hidayah ini dari kamu. Ketika hidayah ini diusik, maka kami akan memerangi kalian. Kenapa? Demi mempertahankan hidayah. Masalah makanan gampang. Nabi pernah kelaparan. Masalah duniawi gampang. Tapi kalau sudah masalah hidayah yang diusik, tidak ada jalan keluar kecuali mempertahankannya hingga tetes darah penghabisan. Sekarang sebaliknya, di Sukabumi masih ada lembah Karmel. Lembah Karmel nggak tahu atau? Lembah Karmel itu salah satu pemukiman kaum muslimin yang berubah menjadi pemukiman Nasrani. Di sana ada gereja besar, namanya Lembah Karmel. Di mana orang-orang Islam yang asalnya Jumatan sekarang jadi mingguan. Tapi ada juga yang setengah-setengah saja. Hari Minggu datang ke gereja, Jumatan tetap jalan. Oh, kenapa hari Minggu datang? Lumayan, dapat makanan, dapat nasi, dapat mie, dapat uang. Tapi masih sholat. KTP-nya masih Islam ada yang sebagian begitu. Cihideng juga masih ada gereja gede. Lembang. Gereja-gereja. Hidayah murah sekali hari ini dengan sekotak mie instan. Oh, ini ngeri sekali. Apalagi kalau sudah bencana. Dulu waktu saya bencana, jadi relawan bencana di Pangalengan tahun 2009 bersama FSLDK. Saya akhir 2009, Desember 2009. Ya. Pas banget itu kan akhir 2009 tuh ya. Ternyata tanggal 25 banyak yang Natalan. Ternyata itu adalah kerjaannya aktivis gereja. Ternyata banyak yang ikutan. Oh, nggak apa-apa, niatnya apa? Kita cuma senang-senang doang, hiburan, lagi bencana ini. Itu manaudzubillah. Begitu murahnya hidayah hari ini diperjualbelikan. Bahkan bukan diperjualbelikan, diberikan. Ada orang yang gara-gara apa? Gara-gara nikah. Istilahnya kalau dulu pacarisasi, nikahisasi. Iya, pacarisasi, nikahisasi. Pacarisasi, hamilisasi, nikahisasi. Karena biasanya dipacari dulu, dihamili, baru dinikahi. Untuk apa? Untuk mempertahankan orang Islam. Dan itu banyak kasusnya. Begitu. Ya. Hidayah itu begitu murah hari ini. Hidayah begitu murah hari ini. Jangankan nggak sholat, jangankan nggak puasa, enggak berislam saja, sepertinya biasa aja. Nggak apa-apa nggak berislam juga. Toh setiap agama mengajarkan kebaikan. Ya udah, kalau ngajarin kebaikan, nanti tiap hari ganti-ganti agama. Jarang tuh yang mau tuh. Kalau misalnya ada orang Islam bilang begitu, ya udah coba hari ini ganti agama A, besok ganti agama B, besoknya ganti agama C. Jarang ya. Begitu. Ya inilah kenapa hidayah itu begitu penting. Karena hanya dengan hidayah kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Makanya Nabi SAW mempertahankan hidayah sampai tetes darah penghabisan. Baik. Kemudian soal yang ke-7, as-soal mal alaqatu bainal tizami al-'abdi siratil mustaqim fid dunya wa siyarihi 'ala sirati fil akhirah. Apa hubungan antara iltizam itu berpegang teguhnya seorang hamba di atas siratal mustaqim di dunia dengan perjalanan di atas sirat di akhirat? Sirat bukan siratal mustaqim kan? Diterjemahannya siratal mustaqim. Keliru. Di akhirat namanya bukan siratal mustaqim. Jawabannya apa? Tadi sudah disebutkan bahwa ternyata keteguhan seorang hamba di dunia itu akan sangat berbanding lurus dengan keteguhan seorang hamba di akhirat, dengan perjalanannya di akhirat. Begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan.
Gimana pertanyaannya? Hah? Kenapa Malik sama Malik? Nah, enggak. Apakah di Malik yang lain ada perbedaan qiraat juga? Jawabannya tergantung riwayat. Tapi kalau Malik Nas tidak. Kalau Malik Nas tidak ada. Malik Nas itu perbedaannya di An-Nas yang dibaca dengan imalah. Malikin Nas. Imalah. Yang lain enggak ada. Yang lain tidak ada. Begitu Allah Ta'ala a'lam. Ini halaman pertama sampai di sini. Mana sih tadi? Tadabbur. Maksudnya? Ustadz mau doa muji Allah dan dikirim grup doa Maksudnya doa muji Allah itu gimana? Alhamdulillah aja, alhamdulillahirabbil alamin. Udah cukup, emang apa lagi? Gampang lah, di Google juga banyak insyaallah. Ya nanti kalau misalnya saya dapat bisa di-share lah insyaallah ya. Baik. Ini poinnya sampai 7 halaman sampai berapa kok? Halaman berikutnya enggak ada kan di PDF. Boleh silakan, boleh silakan. Iya betul. Gimana? Nyanyi. Oh. Oh. Ya harus ditegur. Kalau misalnya mempermainkan, ada tujuan mempermainkan Islam dengan cara pun harus ditegur. Tegur, saya nggak suka cara bercanda begini. Gitu. Boleh bercanda tapi jangan dengan agama. Kan istilah orang tua, jangan bercanda dalam urusan agama, jangan bercanda dalam urusan keluarga, jangan bercanda dalam urusan makan dan minum. Begitu ya. Gimana, Afwan? Agak ini. Iya, langsung ditegur, tidak masalah. Kalau misalnya bercanda urusan yang lain tidak masalah, tapi jangan bercanda urusan agama, begitu. Tidak masalah. Bahkan itu jauh lebih baik. Nah, Afwan. Kalau di kitabnya yang asli ada ini nggak sih? Ada halaman kok? Saya dapat yang di PDF nggak ada halaman berikutnya ya. Sampai 7 siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, udah sampai 7 aja, berarti siratal ladzina an'amta alaihim enggak ada ini khusus ya, enggak ada apa? Enggak ada poin-poin khusus yang ditadaburi. Betul ya, enggak ada ya? Kayak pernah baca, oh di sini adanya di poin taujihat. Nah, tidak apa-apa. Adanya di poin taujihat, tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan di sini taujihat sebelum ke tugas amalannya ya. Kita ke taujihat. Hadhihi surah muqassamatu baini wa bainallah wa 'abdi. Bahwa surah Al-Fatihah ini terbagi antara Allah dengan hambanya. Fa iyyaka na'bud ma qablaha lillah. Maka ayat dari iyyaka na'bud dan sebelumnya berarti dari sini bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau di sini iyyaka na'bud. Ini adalah untuk Allah. Untuk Allah.
Kemudian di sini disebutkan tadi mana? Wa iyyaka nasta'in ma ba'daha lil 'abdi. Ya. Dan iyyaka nasta'in dan setelahnya itu adalah untuk hambanya. Iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Itu untuk hamba. Berarti ini untuk hamba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, ada hak yang diberikan untuk Allah yang di awal. Kemudian setelah itu Allah akan menjanjikan apapun. Setelah kita memujinya, Allah akan menjanjikan apapun, apa yang kita minta silakan akan dikabulkan. Begitu. Jadi apa yang diminta silakan akan dikabulkan. Maka yang pertama kan kita meminta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita minta apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama kita minta petunjuk, huda. Untuk apa? Untuk kokoh di atas Islam. Jalan seperti apa? Gambaran jalan seperti apa yang jalan itu kokoh di atas Islam? Maka Allah memberikan gambaran siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Pertanyaannya siapa yang diberikan nikmat? Kalau kemarin kita bahas al-maghdub dengan ad-dallin. Terus yang diberikan nikmat itu siapa? Hah? Orang Islam. Oh, ya orang Islam jelas. Tapi siapa? Ada yang lebih spesifik ya. Orang Islam semuanya. Ada yang awam, ada yang bagus imannya, ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Gambaran seperti apa sih orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada tahu enggak? Maladina namta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Betul An-Nisa ya? Betul An-Nisa. Berarti ditafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain bahwa ternyata yang diberikan nikmat oleh Allah itu gambarannya siapa? Yang pertama para nabi. Yang kedua orang-orang siddiq, yaitu para sahabat Nabi. Yang ketiga yaitu para syuhada. Yang ketiga para sholihin. Nah kita tinggal milih nih mau ngikutin yang mana. Kita Nabi bukan? Bukan. Sahabat bukan? Bukan. Syuhada bukan? Oh kayaknya berat kalau jihad. Ya udahlah, minimal jadi orang yang saleh. Supaya bisa menjadi orang yang mendapatkan minimal jadi orang yang saleh. Supaya bisa menjadi orang yang mendapatkan nikmat. Cuma kalau bisa sih jangan soleh doang, tapi juga naik level dari syuhada. Jadi syuhada harus. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun," maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan ini bisa dibaca di kitab tafsir. Apa kata Ibnu Abbas? Maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu jahidu fillahi haqqa jihadi. Hai orang-orang yang beriman, berjihadlah kepada Allah dengan jihad yang sebenarnya. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati illa wa antum syuhada, kecuali engkau mati dalam keadaan syahid. Itu tafsirnya. Tafsir dari ayat yang sering dibacakan oleh khatib tiap Jumat. Ya, tafsirnya adalah seperti itu. Maka mau tidak mau, terutama laki-laki, kalau perempuan tidak wajib jihad, laki-laki wajib jihad. Oh, tapi kan di Indonesia negeri damai, Ustaz. Enggak wajib jihad. Berarti wajibnya turun. Kewajiban turun menjadi apa? Menjadi i'dad. Apa itu i'dad? Persiapan jihad. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka wajib untuk mempersiapkan diri, ya minimal peregangan, olahraga, jogging, renang. Nah, itu wajib hukumnya. Dan niatkan buat i'dad. Jadi kalau misalnya antum habis sholat push up 10 kali, niatkan i'dad, pahala. Beli alat fitness, barbel segala macam, niatkan buat i'dad, pahala. Begitu. Tapi kalau perempuan memang tidak wajib. Perempuan, jihadnya perempuan itu adalah haji dan umroh. Jadi kalau punya uang umroh, punya uang haji, silakan untuk yang perempuan. Begitu. Ini adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Adapun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ini sudah kita bahas pertemuan yang pertama. Baik. Tadi sampai mana? Fata'amalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bertadabburlah ketika kita kemudian membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa itu artinya pembatas hak Allah dengan hak hamba. Kemudian yang kedua,
Poin yang kedua, lan ta'budallah haqqal ibadah hatta yu'ayyinukallah ala dzalik. Engkau tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya kecuali sampai Allah menolongmu untuk melakukan hal tersebut. La haula wala quwata illa billah. Makanya sekali lagi, kalau misalnya kita hari ini bisa beribadah dengan baik, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sering bilang, bersyukurlah karena kita masih bisa bersyukur. Karena syukur adalah bagian dari ibadah. Jadi ketika kita masih bilang alhamdulillah, itu bersyukurlah atas hal tersebut. Karena tidak jarang orang yang tidak bisa bersyukur. Demikian pula kalau kita masih bisa bersabar atas segala kesabaran, bersyukurlah karena kita masih bisa bersabar. Jadi kalau misalnya ada taubat yang mesti ditaubati, ada istighfar yang mesti diistighfari, ada syukur yang mesti disyukuri. Ada syukur yang mesti disyukuri. Begitu. Karena tidak mungkin kita berada di atas kebaikan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, al-hadar min tibai minhajil yahud, maka peringatan dari jangan sampai mengikuti manhajnya orang-orang Yahudi, jalannya orang-orang Yahudi. Apa itu? Taqdimul hawa ala syara'. Orang-orang Yahudi itu senantiasa mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Padahal tujuan utama diturunkannya syariat itu apa? Salah satunya adalah la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an bima ji'tu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai sanggup menundukkan hawa nafsunya, pendapat pribadinya, syahwatnya, dan pemikiran-pemikirannya itu di bawah syariat yang aku bawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat diturunkannya syariat, sampai bisa menundukkan manusia agar bisa berada di bawah syariat tersebut. Maka akal yang kita gunakan jangan digunakan untuk melawan atau menentang syariat, tapi gunakan untuk memahami dan mengamalkan syariat. Allah misalnya mengajarkan, yang namanya manusia itu diberikan syahwat. Ada syahwat makan, lapar. Ada syahwat nikah. Ada syahwat mencari kemewahan. Ada syahwat mencari kedudukan. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Itu semuanya fitrah, tapi syariat mengatur caranya harus benar. Makan yang halal. Ya, kalau misalnya menyalurkan syahwat biologis, ada yang namanya pernikahan. Masih kurang satu, silakan tambah kalau sanggup 2, 3, 4. Jangan zina. Jangan mendekati juga zina. Misalnya ingin jabatan, silakan ingin jabatan, gunakan untuk kebaikan, tapi caranya yang benar, jangan menipu. Begitu. Jangan membodohi dan membohongi orang-orang. Syariat mengatur semua itu. Kemudian di dalam fitrah manusia, selain syahwat, ada yang namanya ghadab. Kita ini kan sudah diinstal oleh Allah syahwat. Syahwat itu diinstal. Install sejak lahir kan. Nah, bayi nangis, lapar. Syahwat itu kan. Syahwat lapar namanya. Pengen nyusu. Manusia juga merasa lapar. Itu syahwat lapar namanya. Jadi syahwat itu adalah aplikasi istilahnya ya, software yang diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat. Jadi kalau sesuatu itu dinilai bermanfaat bagi tubuh, maka syahwat akan merespon. Ini bermanfaat buat saya. Ini bermanfaat buat saya. Cuma syahwat nggak punya batasan. Yang penting bermanfaat, yang penting terasa enak, yang penting terasa nikmat, harus kita ambil. Itulah syahwat. Maka syariat turun untuk mengatur. Bukan untuk menghapus syahwat, tapi untuk mengaturnya supaya tetap berada di atas jalur yang halal. Demikian pula ada yang namanya ghadab. Ghadab itu defense. Kalau syahwat itu kan offense, menyerang, ingin mengambil sesuatu, itu namanya syahwat. Mengambil semua itu namanya syahwat. Kalau ghadab apa? Mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Jadi potensi defense potensial. Maksudnya bagaimana? Ghadab itu akan muncul, jadi akan aktif, si aplikasi ghadab ini akan aktif kalau dia merasa diserang. Kalau dia merasa dirugikan, maka akan aktif. Dengan apa? Dengan marah, dengan memukul, dengan berperang, dengan membunuh. Itu ghadab. Dan itu tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa. Yang bisa adalah diredam dan diarahkan. Umat Islam itu nggak boleh marah. Boleh marah, yang penting halal. Memangnya ada marah yang halal? Ada nggak marah yang halal?
Ada marah di atas jalan yang benar itu misalnya saat agama kita dihina, saat Nabi dihina, saat Al-Quran dihina, wajib marah hukumnya. Nah, salurkan rasa marah kita di sana, silahkan. Salurkan rasa marah kita. Makanya kemarin ketika ramai perang Palestina Israel, yang suka julid nggak apa-apa. Julid fisabilillah tentara Israel. Ya. Silahkan hancurkan mental-mental tentara Israel dengan kejulidan netizen itu kan. Tidak masalah. Dan itu boleh. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin bisa menghapus, mendelete, men-uninstall ghadab. Nggak bisa. Meng-uninstall syahwat nggak bisa. Makanya banyak mohon maaf ya, banyak pendeta, biksu yang katanya nggak nikah kan, menjauhkan dari dunia. Tapi apa yang terjadi kemudian? Oh, mereka main di belakang. Banyak sekali kasus seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Demikian pula ghadab. Kalau tidak disalurkan, dia akan merespon hal-hal yang remeh. Diganggu sedikit marah, bahkan membunuh gitu kan. Tidak sedikit sekarang berita-berita itu di TV. Masya Allah, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya. Kenapa? Karena ghadab yang fisabilillahnya tidak disalurkan. Tujuan syariat adalah untuk meredam ini semuanya. Kenapa? Karena kalau tidak diredam, kalau tidak diarahkan, dia akan mengikuti hawa nafsu. Enggak punya batasan. Al-hawa. Al-hawa itu keinginan jiwa. Nafsu itu jiwa. Hawa nafsu keinginan jiwa. Akan memuaskan jiwa saja semuanya. Tidak peduli benar atau salah, tidak peduli halal atau haram. Makanya di sini diingatkan jangan sampai mengikuti orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sekadar ingin memuaskan hawa nafsu syahwat mereka. Ketika misalnya daging babi diharamkan, maka orang-orang Yahudi kan nggak suka. Masa babi diharamkan sih? Terus gimana? Digantilah babi hutan yang haram. Babi piaraan yang haram. Begitu. Atau misalnya ketika ada orang yang berzina, lalu kemudian yang berzina itu ada anak dari tokoh-tokoh Yahudi. Masa dirajam sih? Jangan dirajam lah, ganti aja hukumnya. Apa hukumnya akhirnya? Dicoret-coret mukanya, diarak. Nah, sekarang kelakuan orang Islam juga sama. Ada yang mesum, diarak. Itu kelakuan orang Yahudi. Karena orang zina juga diarak, orang zina itu dirajam. Begitu. Ya. Selain kemudian ini adalah peringatan jangan sampai mengikuti jalannya orang-orang Yahudi, maka juga wamin min hajin nasara. Juga peringatan jangan sampai mengikuti jalannya orang-orang Nasrani. Apa itu? Al-ibadatu bil bid'ati wal jahli. Ibadah di atas bid'ah. Bahasa Inggrisnya heresy wal jahli dan kebodohan. Inilah ad-dhalin. Bukankah orang-orang Kristen sekarang banyak melakukan heresi? Bahkan menurut pandangan gereja Ortodoks, Protestan dan Katolik itu banyak melakukan bid'ah. Contohnya bid'ah apa? Bid'ah Natal. Natal itu bid'ah. Kenapa? Karena Natal itu kan kelahiran Nabi Isa katanya, kelahiran Yesus. Kenapa tanggal 25? Ini pertama. Kenapa tanggal 25? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Santa Claus? Ini bid'ah. Yang ketiga, kenapa cemara? Bid'ah semuanya. Bid'ah semua. Makanya gereja-gereja yang masih menjaga kemurnian ajaran, kata mereka gitu ya, nggak ada itu acara-acara begini. Kenapa? Karena tidak ada tanggal pasti Nabi Isa itu dilahirkannya kapan. Tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Di dalam Bible disebutkan Nabi Isa dilahirkan ketika para penggembala menggembalakan kambing mereka malam hari dan bintang bersinar dengan terang. Itu musim salju bukan? Bukan. Maka tidak mungkin Desember. Sampai kapan pun tidak mungkin Desember. Rentangnya mana? Rentangnya antara Juni, Juli, Agustus, atau September. Musim panas. Musim panas bisa lahir. Cirinya apa musim panas? Penggembala menggembalakan kambing di malam hari. Kenapa menggembalakan kambing di malam hari? Karena kalau siang mereka nggak kuat terik matahari. Bintang bersinar terang. Bukankah ketika Nabi Isa lahir ada bintang bisa terang, kemudian terbang, jatuh? Tapi kok kenapa disangkut tahun jadi Desember? Nah, ini bid'ahnya orang-orang Romawi sebetulnya tanggal 25 Desember ini. Asalnya tanggal 6 Januari. Kelahiran siapa? Kelahirannya anak Dewa Matahari. Apa anak Dewa Matahari atau Dewa Matahari? Dewa Matahari kan bahasa Inggrisnya Son of God. Diganti sun-nya jadi sun. Nah, itu bid'ah.
Dewa matahari diganti dengan anaknya dewa, anaknya Tuhan. Maka diangkatlah Nabi Isa menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh manusia di abad kedua. Sebelumnya nggak ada yang angkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Jadi Nabi Isa itu diangkat menjadi Tuhan di Konsili Nikea. Bid'ah yang paling besar, mempertuhankan manusia. Minimal anak Tuhan kan manusia. Bid'ah yang paling besar dari Islam. Dan sampai sekarang mereka beribadah tanpa ilmu. Dan antum kalau misalnya lihat orang-orang Nasrani itu rajin, dalam tanda petik rajin ibadah. Dari sisi apa? Sosialnya, ya banyak nyumbang gitu kan. Oh banyak sedekah lah. Tapi mereka nggak punya ilmu. Mereka nggak tahu kalau akidah mereka itu bermasalah. Bid'ah sama akidah mereka. Maka kaum muslimin kalau misalnya melakukan hal yang serupa, ibadahnya itu nggak ada tuntunannya, mengadakan perkara yang disepakati bukan bagian dari agama, dan di atas kebodohan, maka apa bedanya sama orang-orang Nasrani? Apa bedanya sama orang-orang Nasrani? Begitu. Ini diantara beberapa pelajaran penting dalam surah Al-Fatihah. PR-nya 2 poin lagi. PR-nya 2 poin lagi ya. Maka di sini surah Al-Fatihah adalah surah fil Quran wa aktsaru surat taqra'ah. Surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran dan surah yang paling sering dibaca. Maka tugasnya apa? Iqra' tafsiraha. Bacalah tafsirnya. PR nih. Ya, ayo. Sebelum sekarang hari apa? Rabu. Jumat ya? Ketemu lagi. Nah, sebelum hari Jumat harus sudah baca minimal sekilas tafsirnya. Min ahadit tafasir. Bebas tafsir yang mana aja. Ya. Wa aktsir min tadabburi ayatnya. Dan perbanyaklah mentadabburi ayatnya. Baik, jadi baca tafsirnya, kemudian ketika baca Al-Fatihah jangan lupa tadabburi ayatnya. Seperti itu. Ini PR yang pertama. Kalau yang berdoanya sudah, PR yang pertama ini. Baca tafsir Al-Fatihah yang manapun. Kalau pengen ringkas apa? Jalalain. Yang ulama Saudi ada As-Sa'di. Kalau pengen agak banyak siapa? Ibnu Katsir. Kalau pengen lebih banyak lagi siapa? At-Tabari. Atau yang sedang-sedang misalnya ada Al-Imam Al-Qurtubi. Atau misalnya bahasa Indonesia, tafsir Kemenag. Free, gratis. Tinggal install di Android. Quran Kemenag, ada tafsirnya itu. Gratis bahasa Indonesia. Atau misalnya tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Atau kalau misalnya tafsirnya ingin dilihat dari sisi pergerakan, misalnya tafsir Fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutub. Atau Asas Fi Tafsir, Sayyid Hawa. Itu Masya Allah, silakan. Banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang antum bisa baca hari ini. Ustaz, tapi kan yang namanya belajar butuh guru. Enggak selamanya belajar itu butuh guru. Ada yang namanya mutola'ah, yakni perluasan, pendalaman materi. Itu tidak butuh guru. Kalau belajar hanya mengandalkan guru, ya terbatas pengetahuan kita. Betul yang namanya belajar butuh guru, tapi tidak selalu harus berdampingan dengan guru. Ada waktu-waktu di mana kita mesti mutola'ah, murojaah. Itu adalah sesuai dengan kemampuan diri kita. Silakan baca saja, tidak masalah. Karena buku tafsir dicetak, disebarkan itu buat dibaca. Kalau harus ngandelin guru terus, sampai kapan kita memperluas wawasannya? Baik, ini adalah PR yang pertama di hari ini. PR yang kedua, poin ketiga, hadid majmu'atan min ahlil khair wassalah. Maka tentukan beberapa orang yang memiliki kebaikan atau kemuliaan. Jadi antum pilih orang-orang yang menurut antum itu mulia, berilmu, penuh kebaikan, soleh begitu. Wa aktir min masahibatihim wa majalisihim. Dan antum perbanyak duduk berinteraksi dengan mereka. Kalau bahasa Ustaz Yuda, ini bikin circle yang baik. Bikin circle yang baik. Kenapa? Karena circle akan menentukan karakter seseorang. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi agama seseorang itu tergantung temannya. Jadi kalau misalnya antum ingin tahu kebaikan antum atau kebaikan seorang, misalnya Sada Haikal pengen tahu nih kebaikannya Fajar kayak gimana sih? Fajar orangnya kayak gimana sih? Lihat aja teman-teman. Lihat aja teman-teman siapa, circle-nya siapa. Antum akan bisa menilai dari situ. Begitu. Kalau misalnya, subhanallah, circle-nya ulama, kiai, subhanallah. Ya nggak akan jauh-jauh. Begitu, nggak akan jauh-jauh. Walaupun mungkin nggak sama, tapi seenggaknya cipratannya itu akan tampak. Orang yang terbiasa bergaul dengan orang soleh akan soleh. Orang yang terbiasa bergaul dengan orang yang tidak soleh, kecipratan ketidaksolehannya akan ada. Makanya Nabi juga menggambarkan, pergaulan itu seperti orang yang bergaul dengan para pedagang. Kalau antum misalnya bergaulnya dengan tukang minyak wangi, kecipratan wanginya.
Tapi kalau antum bergaulnya dengan pandai besi, maka cipratan bau besi. Bukan berarti orang pandai besi itu jelek, bukan. Maksudnya analoginya seperti itu. Demikian ya. Jadi apa ini? Tentukan sekelompok orang-orang yang baik, untuk menentukan sendiri kira-kira siapa yang bisa dideketin, yang bisa terus kita duduk dengannya, yang kita bisa berinteraksi dengannya, ngobrol dengannya, bertukar pikiran dengannya, maka perbanyaklah kita bermajelis dengan mereka, bermulazamah dengan mereka. Enggak perlu dalam majelis ilmu yang formal seperti ini, ngobrol, ngopi, ya. Kalau ngobrolnya, kalau ketemunya orang baik, pasti obrolan di warung kopinya pun baik. Sambil ngeliwat pun jadi ilmu. Ya, kenapa? Karena ketemunya orang-orang baik. Tapi kalau ketemunya orang-orang yang tidak baik, majelis ilmu pun bisa jadi majelis yang buruk. Majelis ilmu pun, judulnya majelis ilmu bisa jadi menjadi majelis yang buruk. Kenapa? Karena banyak maksiat nantinya di sana. Maksiat lisan, maksiat apa itu. Kenapa? Karena bertemunya bukan dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik, majelisnya biasa-biasa, istrinya bisa istimewa. Tapi orang yang tidak baik, judul majelisnya istimewa, isinya bisa berbahaya. Maka pilihlah circle antum. Tentukan circle antum. Oh, berarti kita harus pilih-pilih teman. Betul, kita harus pilih-pilih teman. Jadi orang yang pilih-pilih teman itu bagus. Tapi kalau sekedar kenalan, nggak apa-apa sama siapapun. Tapi teman, apalagi sahabat, guru, ya lebih-lebih lagi, harus pilih yang terbaik. Harus pilih yang terbaik. Begitu ya. Karena apalagi guru. Sifat guru itu nular tanpa disadari. Syekh Mustafa Hasan Al-Waraqi pernah bercerita bahwa beliau itu punya guru yang wataknya agak keras, cenderung kasar. Ternyata setelah beliau itu talaki berbulan-bulan bersama guru tersebut, enggak disadari beliau pun bersikap seperti itu kepada murid-muridnya, bersikap keras. Belum mikir, kok kenapa saya jadi agak keras ya? Oh iya, kayaknya pengaruh sama guru yang ini. Akhirnya beliau kurangi interaksi sama guru yang tersebut. Tapi ketika kita bertemu dengan atau bersimpati dengan guru yang lembut, yang penyabar, kita akan mengikutinya, kita akan menirunya tanpa kita sadari. Begitu. Allah Ta'ala. Makanya kalau misalnya antum melihat ya, ada orang punya guru A, cara ngomong itu nanti mirip, cara menyampaikannya nanti mirip lama-lama begitu. Kenapa? Karena akan berpengaruh. Begitupun cara bersikap terhadap murid-murid. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti hari Jumat kita akan langsung lanjutkan ke surah An-Nas insyaallah biidznillah. Barakallahu fikum. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti dicukupkan sampai di sini ya. Alhamdulillah. Sudah jelas semuanya sepertinya. Baik, apabila tidak ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Mungkin sudah bersiap-siap untuk menyiapkan makanan berbuka. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan bersama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Wa fikum barakallah. Gimana deh? Apain di kolong? Gimana Haikal? Sehat? Alhamdulillah. Siapa? Delvi. Masyaallah. Alaika wa alaihi salam. Main gitu ke sini. Gak bisa dia sore. Itu punya antum di acak-acak sama Dede. Insyaallah. Boleh. Silakan.